Shalom, selamat hari Minggu, saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, Minggu tanggal 5 Maret 2023, tertulis di dalam surat Roma pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5 dan ayat 13 sampai dengan ayat 17. Mari kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku semua, mari kita mencoba menganalogikan hubungan kita dengan Tuhan seperti halnya hubungan kita dengan sesama manusia. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan dalam membangun dan memelihara hubungan kita dengan sesama. Misalnya, menjaga pribadi kita untuk dapat dipercaya melalui hidup dalam kejujuran. Menjaga cara bicara kita tetap baik, yaitu komunikasi kita yang baik. Menghormati atau menghargai mereka dengan cara menjaga sikap sopan. Tidak gampang marah, dapat mengontrol emosi, dan banyak sikap lainnya yang boleh kita lakukan. Dengan cara demikianlah hubungan kita terpelihara dengan baik, dan orang lain pun mengapresiasi sikap kita itu dengan mau bersahabat dan menerima kita dengan baik. Maka sejatinya kita harus menunjukkan kualitas diri yang baik untuk dapat membangun dan memelihara persahabatan dan hubungan kita dengan sesama manusia. Di pihak lain, sahabat kita juga pasti melakukan hal yang sama, menjaga sikap dan attitude-nya tetap dalam koridor untuk menyenangkan hati. Maka terjadilah persahabatan itu dengan adanya usaha dari kedua belah pihak untuk konsisten menjaga pribadi masing-masing. Lalu bagaimanakah cara untuk dapat bersekutu dan bersahabat dengan Tuhan? Lewat nas hari ini Rasul Paulus menjelaskannya dengan mengangkat kisah Abraham sebagai sosok dan role model dalam membangun persekutuan dengan Tuhan. Dalam hubungan antara Tuhan dengan Abraham sudah sangat jelas bahwa di sana Tuhan sendirilah yang berinisiatif untuk memilih dan menentukan Abraham. Abraham hanya menerima bersih tawaran Tuhan untuk membangun persekutuan atau persahabatan dengannya. Abraham hanya memiliki iman. Dalam persahabatannya dengan Tuhan,
Tuhan berjanji akan memberkati, menjadi bangsa yang besar, membuat namanya masyhur dan menjadi berkat. Abraham mengimani janji Tuhan itu sekalipun janji itu tidak masuk akal dan dalam pandangan manusia itu tidak masuk dalam logika. Atas dasar itulah janji Abraham digenapi dan disebut sebagai anugerah atau kemurahan hati Tuhan Allah atas iman yang ditunjukkan oleh Abraham. Dalam hal inilah lewat nas harian ini Paulus menegaskan bahwa apa yang akan diterima oleh Abraham dari Tuhan semata-mata hanya karena imannya, bukan karena usahanya atau kepatuhannya kepada hukum Taurat. Tentang hal ini Paulus berkata dalam ayat 4, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Artinya bahwa seseorang yang bekerja walaupun dia memperoleh upah itu bukan hadiah, itu adalah haknya. Tetapi berbeda dengan Abraham dan tentunya juga kita semua sebagai orang percaya bahwa kita memperoleh sesuatu bukan karena karya pekerjaan kita, melainkan sebagai hadiah yang kita sebut dengan anugerah atau sola gratia. Sesuatu yang diberikan sebagai hadiah, sebagai kasih karunia kepada Abraham dan juga kepada kita semuanya. Dalam ayat 3 dicatat, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kita memperoleh keselamatan bukan karena usaha dan pekerjaan baik kita, melainkan karena kasih karunia Allah. Dengan demikian, saudara-saudariku, dapat dipastikan bahwa dalam membangun persekutuan dengan Tuhan tidak ada partisipasi manusia. Semuanya adalah inisiatif Tuhan Allah kita. Pengertian ini dapat kita pahami dengan mengambil perkataan Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara-saudariku, untuk merefleksikan firman Tuhan hari ini dalam hidup kita, kita perlu melihat benang merah antara topik minggu ini, dibenarkan karena iman, dengan nama minggu hari ini, Minggu Reminiscere, yang artinya ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala, sebagaimana dikutip dari Mazmur pasal 25 ayat 6. Kasih setia Tuhan hadir dalam hidup kita sejak semula dan akan terus hadir menyertai perjalanan hidup kita. Anugerah lewat pembenaran oleh iman itu telah mengerjakan di dalam diri kita keselamatan yang tidak dapat diperoleh dari apapun selain oleh karena karya Yesus Kristus di kayu salib yang kita sebut sebagai kasih karunia itu. Saudara-saudariku, anugerah keselamatan inilah yang harus kita respon dalam hidup kita sekarang. Dasar kita untuk melakukan itu adalah sebagaimana dituliskan dalam Roma 4 ayat 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Kita adalah anak-anak Abraham yang hidup dalam iman. Di tengah-tengah dunia yang begitu banyak hal yang tidak masuk logika, banyak hal yang berlangsung di luar kemampuan nalar kita, jangan pernah mengandalkan pikiran dan kekuatan kita sendiri. Baiklah kita mengandalkan iman dan senantiasa taat kepada apa yang Tuhan perintahkan seperti kepada Abraham. Percayalah, dalam ketaatan kepada firman-Nya itu kita akan beroleh kasih karunia untuk menikmati kebaikan dan kemurahan hati Tuhan sebagai bukti bahwa kita benar-benar sudah dibenarkan oleh iman kita. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.